Waktu undangan pulang dari acara pemberkatan nikah, maka mereka menuju buku tamu dan mereka tanda tangan. Buku tamu dalam gereja waktu itu diperintahkan disimpan oleh pengantin sampai mereka mati. Untuk apa? Suatu hari saudara, kami suami istri di Belanda hadir di sebuah pernikahan perak 25 tahun. Saya cuma baca sejarahnya tapi belum tahu faktanya. Dan ketika kami di situ ada 2 buku tamu. Yang satu sudah tua. Jadi gereja di Eropa sampai hari ini menyimpan buku tamu pernikahannya. Yang satu sudah tua, yang satu masih baru. Saya tengok, ternyata buku yang tua itu buku pernikahan mereka 25 tahun yang lalu. Lalu mereka masih mengundang teman-teman yang hadir pada hari itu yang masih hidup. Lalu mereka yang diundang hadir pada mereka menikah dulu, itu mencari nama mereka, lalu tanda tangan lagi yang kedua. Setelah 25 tahun mereka menikah. Saya menangis lihat buku itu. Saudara, untuk apa buku tamu pernikahan disimpan? Supaya yang diundang hadir pada hari itu. Kalau suatu hari mereka sempat dengar hal-hal yang salah tentang pernikahan itu, mereka datang ke rumah orang itu, lalu tanya, mana buku tamu pernikahanmu dulu, keluarkan. Lalu orang ini berhak mencari, ini tanda tanganku bahwa aku menjadi saksi, engkau gak akan macam-macam dengan pasanganmu. Luar biasa buku tamu itu. Tapi sampai di Indonesia, kurang ajarnya orang Indonesia, buku tamu pernikahan jadi buku nomor kado. Bertobat itu saudara. Maka itu tiap kali saya memberkati pernikahan, saya selalu minta buku tamu ada di gereja. Buku tamu ada di gereja, itu penting. Karena itu menjadi saksi. Dengar anak-anak Tuhan, ini sungguh luar biasa. Tuhan yang menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Ternyata Tuhan berkata di sini, lihat ayat 14 lagi, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Luar biasa. Saya kagum pada ayat ini. Hanya Tuhan kita yang memberi pangkat seorang istri dengan 2 pangkat yang hebat. Dengar baik-baik. Hanya Tuhan kita. Saudara, mari kita teliti. Kristen adalah satu-satunya agama yang memberi hak sama dan hormat kepada perempuan. Maaf, periksa semua agama, perempuan pasti direndahkan. Mesti begini, mesti begitu, perempuan. Tapi Kristen tidak. Malah Tuhan memberi pangkat seorang istri dengan 2. 1, istri itu teman sekutu suami, dan 2, istri seperjanjian. Saya akan uraikan hari ini supaya setiap suami sadar betul-betul. Nanti yang hadir tadi pagi akan mengerti hubungan ayat ini dengan 1 Petrus 3 yang kita pelajari. Kalau suami nggak bisa menghargai, menghormati istrinya, seperti apa dampak hidupnya? Mengerikan sekali. Saudara, apa arti kata istri itu teman sekutu dan istri seperjanjian? Apa artinya? Sehebat-hebatnya seorang laki-laki sebelum dia menikah hebat, tapi begitu laki-laki yang hebat itu menikah, kehebatannya dibagi dengan istrinya oleh Tuhan. Inilah keadilan. Sehingga setelah laki-laki ini hebat, ini menikah, dia nggak bisa hebat sendirian lagi tanpa istrinya, karena istrinya teman sekutu. Saya beri contoh Amerika. Ini sejarah yang sangat kelam buat Amerika. Saudara, Perang Dunia Kedua, Amerika jaya karena dia punya teman sekutu. Masih ingat ada tentara sekutu. Sampai ke Papua juga, pimpinannya MacArthur. Nah, setelah itu nggak ada perang lagi. Maka perang berikut itu tahun 70-an. Dan klimaksnya tahun 75. Amerika kalah. Masih ingat sejarah kalah dengan siapa? Negara kecil yang namanya Vietnam. Mengapa? Karena Amerika nggak ngajak sekutunya. Dia sombong. Setelah itu 15 tahun kemudian, perang yang berikut itu perang Teluk tahun 90. Amerika nggak mau sendirian, dia libatkan sekutunya. Perang berikut Afghanistan, perang berikut perang Irak.
Amerika sudah tobat, nggak mau sendirian lagi. Nah, dari situ kita belajar mengapa banyak suami nggak bisa berhasil hidupnya, karena istrinya direndahkan dan tidak dihargai lagi. Maka suami-suami yang sering gagal dalam hidup, periksa dirimu. Teman sekutumu nggak pernah kau hargai. Apalagi suami suka tempeleng dan pukul istri, bertobat. Tadi siang kita belajar hukum itu, sehingga ada kutuk di tanah ini. Waktu saya meneliti kata seperjanjian, tidak semua kita pernah urusan kontrak, urusan notaris, tapi paling tidak semua kita pasti tahu hukum ini. Saudara, dalam semua ikatan perjanjian, untuk beli tanah, untuk bisnis, untuk ini, untuk itu, pasti kita ke notaris, karena itu yang diakui oleh pemerintah. Nah, bayangkan kalau ada lebih dari dua pihak. Jadi nggak cuma pihak pertama, tapi ada pihak kedua, dan pihak kedua ada ditambungi lagi pihak ketiga. Nah, dalam surat perjanjian, kalau dua orang yang sebagai pihak kedua lalu berurusan dengan seorang pihak pertama, maka dua orang dari pihak kedua ini tidak bisa mendapatkan hak apa-apa kalau tidak berdua yang maju. Betul tidak? Nah, begitu pula suami. Sehebat apa kita, tanpa istri kita sebagai istri seperjanjian, maka seluruh berkat surga nggak akan bisa kita terima dalam kehidupan. Coba bayangkan, saudara, begitu hebatnya Tuhan kita menghargai seorang istri. Dengar suami-suami yang sok dan sombong, mentang-mentang punya jabatan, punya duit. Hati-hati. Saya tahu di tanah Papua ini banyak suami tidak jujur masalah uang pada istrinya. Alasannya karena istri saya begini begitu. Tunggu dulu. Saya mau katakan kepada saudara, Yesus pernah berkata begini, di mana ada hartamu, di situ ada apamu? Ada hatimu. Saya tahu saat ini ada suami yang terpaksa datang ke sini. Dia pura-pura tidak dengar dengan angkuh, dengan wajah yang marah. Dengar engkau suami, dalam nama Yesus bertobat engkau sebelum hukuman datang untuk kamu. Suami, saya tahu orang itu ada di sini sekarang. Berarti kalau pernikahan harta terpisah, istri sembunyikan uangnya sendiri, suami simpan sendiri. Suami istri boleh punya dua nomor tabungan dengan bank yang berbeda, tidak masalah. Tapi menurut hukum Kristus, kedua orang itu harus saling tahu berapa jumlahnya, dan penggunaannya dibicarakan sebelum menikah. Kalau hamba-hamba Tuhan salah satu bahan konseling pernikahan, tanya mereka bagaimana soal keuangan. Harus diteliti sebelum menikah, karena ini kan jadi masalah kalau tidak. Jadi kalau suami istri nggak jujur dalam hal uang karena saling takut, berarti saudara sudah bercerai sebelum ke pengadilan. Tapi kalau hubungan seks masih mau, engkau pelacur itu namanya. Suami istri nggak pernah satu hatinya, nggak pernah satu uangnya, tapi mau berhubungan seks itu perzinahan. Kenapa? Karena hartanya terpisah, berarti hatinya terpisah. Maka itu periksa pernikahan kita. Lagi sekali boleh disimpan masing-masing, tapi harus saling tahu berapa jumlahnya. Secara umum begini paling mudah, buat perjanjian suami istri, berapa gaji? Misalnya pengeluaran di bawah 50.000 tanpa persetujuan, masing-masing boleh. Tapi kok lewat 50.000 tidak boleh keluarkan uang sebelum bertemu untuk berunding dulu. Misalnya begitu. Ini cara yang paling sering kami pakai dalam hidup, supaya enak pernikahan itu. Lalu walaupun gaji suami istri berbeda, harus dibicarakan. Saya nggak setuju kalau ada pilihan gaji suami untuk sewa rumah, bayar listrik, untuk sekolah anak-anak, gaji istri untuk ini. Salah. Uangnya harus dicampur dulu, baru dipakai sama-sama. Karena sangat tidak adil kalau kita nggak jujur satu dengan yang lain. Maka itu istri seperjanjian, teman sekutu, harus diperhatikan baik-baik oleh suami. Ayat 15 Maleakhi 2. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Siapa mereka? Laki-laki dan perempuan, daging dan roh.